Bab 2831, Dancing muncul. Tindakan Julian telah membangkitkan kemarahan publik. Banyak murid pergi untuk mengeluh, tetapi sang guru tidak menanggapi, jadi mereka pergi mencari para penatua. Kini, para penatua dari Balai Penegakan Hukum telah muncul. Dines, sesepuh Balai Penegakan Hukum, tinggal setengah langkah lagi untuk mencapai keadaan kesempurnaan agung dari kelupaan tertinggi. Didukung oleh banyak murid, Dines melangkah maju dan segera muncul di depan gerbang gunung. Ketika ia melihat formasi misterius di depan gerbang gunung, wajah tuannya tampak muram. 49, segera singkirkan formasi itu dan aku akan memaafkanmu. Kalau tidak, raungan Dines bergema. Di luar gerbang gunung, pada prasasti batu. Julian duduk di sana, menatap Dines dalam formasi, tersenyum tipis, dan berkata, bagaimana kalau sebaliknya? Jika tidak, aku akan mengeluarkanmu dari Sekte Xuansheng. Julian tersenyum dan berkata, aku di sini. Ayo, kalau kau ingin mengeluarkanku dari Sekte Xuansheng, kau harus lihat dulu apakah kau bisa melewati formasi ini. Kamu, wajah Dines memucat. Saya tidak percaya. Aura yang kuat bangkit dari tubuhnya, dan dia melompat, muncul di depan formasi pada saat berikutnya. Sebuah kekuatan yang kuat dan panjang menyapu dan menyerang dengan ganas formasi yang didirikan oleh Julian. Pada saat ini, suatu kekuatan dahsyat terpancar dari formasi itu, dengan paksa memukul mundur Dines yang setengah langkah lagi dari keadaan lupa. Dines terkejut, ekspresi terkejut tampak di wajah tuannya. Dia telah mendengar tentang cerita Julian, dan dia tahu bahwa formasi ini adalah sesuatu yang dipahami Julian di istana tersegel di ujung jalan jiwa. Formasi ini dibentuk oleh prasasti terlarang Sekte Xuansheng. Ia tahu prasasti terlarang Sekte Xuansheng, tetapi ia tidak menyangka formasi ini akan sekuat itu. Melihat para tetua penegak hukum dikalahkan, banyak murid Sekte Xuansheng tersentak. Penatua, apakah Anda akan meninggalkan gunung? Suara Julian terdengar dari luar gerbang gunung, jika kau ingin meninggalkan gunung ini, berikan aku salinan prasasti masuk tanah suci, dan aku akan membiarkanmu keluar. Bagaimana? Anda? Wajah Dines berubah pucat karena marah, dan amarah memuncak di hatinya. Dia adalah tetua penegak hukum Sekte Xuansheng. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Ia melompat lagi, pedang panjang muncul di tangannya, dan ia menyerang formasi itu dengan ganas. Energi pedang yang cemerlang muncul di formasi itu. Meskipun dia sudah berada di puncak alam pelupa tertinggi setengah langkah, dia sudah berusaha sekuat tenaga namun tetap tidak bisa menghancurkan formasi itu. Kekuatan energi pedang diserap sepenuhnya oleh formasi tersebut, melautkannya menjadi ketiadaan. Sangat kuat. Melihat pemandangan ini, Julian tak kuasa menahan diri untuk berseru takjub. Ia tak menyangka formasi yang terekam di gerbang batu begitu dahsyat. Kini setelah disalin, bahkan orang-orang kuat dari Sekte Xuansheng pun tak berdaya. Dines menyerang terus-menerus, tetapi tidak mampu menggoyahkan formasi yang dibentuk oleh Julian. Nak, tunggu saja aku. Dines meninggalkan kata-kata kasar lalu pergi. Sudah berakhir. Bahkan para tetua Balai Penegakan Hukum pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap 49. Apakah formasi ini benar-benar sekuat itu sehingga bahkan para tetua Balai Penegakan Hukum pun tidak bisa terkejut? Lebih baik menyerahkan prasasti masuk tanah suci dengan patuh. Bahkan para tetua Balai Penegakan Hukum pun tak berdaya menghadapi Julian, dan banyak murid menyerah. Meskipun marah, mereka terpaksa meninggalkan gerbang gunung untuk melakukan hal-hal penting. Banyak murid memilih untuk berkompromi dan menyerahkan tiket masuk. Julian dengan senang hati menyimpannya. Seiring berjalannya waktu, banyak pengikut Sekte Xuansheng menjadi terbiasa dengannya dan secara sadar menyerahkan prasasti masuk mereka saat masuk atau keluar. Waktu berlalu, hari demi hari. Hari ketika tanah suci Sekte Xuansheng dibuka semakin dekat, dan tanah suci Sekte Xuansheng adalah tanah suci yang terkenal di dunia. Semua sekte dan ras ingin memasuki tanah suci umat manusia dan mendapatkan kesempatan dan keberuntungan. Setiap kali tanah suci Sekte Xuansheng dibuka, semua sekte dan ras di dunia akan mengirimkan orang-orang kuat dan pengikut mereka ke Sekte Xuansheng. Sekte Xuansheng juga dipaksa menyerahkan beberapa tempat. Kali ini pun tak terkecuali. Para ahli dari berbagai ras di dunia leluhur, bahkan dunia gelap, datang ke Sekte Xuansheng di dunia pertama bersama murid-murid berbakat mereka. Yang pertama tiba adalah Dancing dari Sekte Xuanfei. Kali ini, Dancing hanya membawa satu makhluk hidup, yaitu Minho. Sekte Xuansheng, Aula Puncak Utama. Aku datang. Master Sekte Sven menatap ke kejauhan dan berkata, aku tidak menyangka bahwa orang pertama yang datang ke sekteku setelah tanah suci dibuka kali ini adalah pemimpin Sekte Xuanfei. Dengan 49 yang menghalangi gerbang gunung, bahkan Sekte Xuanfei pun akan kesulitan untuk bergabung dengan sekte kita. Saya sungguh tidak ingin meninggalkan tempat saya di tanah suci. Saya harap 49 bisa menghentikan orang-orang asing ini. Di aula utama, banyak tetua Sekte Xuansheng tengah mendiskusikan masalah tersebut. Jumlah tempat untuk memasuki tanah suci terbatas. Jika beberapa tempat ditiadakan, beberapa murid Sekte Xuansheng tidak akan bisa masuk. Sekarang, semua orang kuat dari Sekte Xuansheng menatap Julian, berharap Julian dapat menghentikan orang luar ini. Swoosh! Di luar gerbang gunung Sekte Xuansheng, seberkas cahaya sisa jatuh ke tanah.
Tak lama kemudian, seorang pria dan seorang wanita muncul di kaki gunung Sekte Xuansheng. Mereka adalah Dancing dan Minho. Mereka menaiki tangga batu dan segera tiba di gerbang gunung. Ada sebuah prasasti batu di depan gerbang gunung, yang di atasnya terukir dua karakter besar yang tampak seperti manusia, Xuansheng. Dan pada prasasti batu itu, ada seorang laki-laki yang sedang duduk. Di depan gerbang gunung, masih banyak murid yang antri untuk masuk. Melihat pemandangan ini, Dewi Abadi tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening dan berkata, ada apa ini? Sejak kapan orang harus mengantre untuk masuk dan keluar Sekte Xuansheng? Dancing telah beberapa kali ke Sekte Xuansheng, tetapi belum pernah melihat situasi seperti itu. Ia juga mendapati banyak murid dengan patuh mengambil prasasti pintu masuk tanah suci dan menyerahkannya kepada laki-laki yang duduk di atas loh batu. Apakah itu dia? Dewi Abadi Dancing juga mengenalinya. Ini adalah 49 yang berada di ujung jalan jiwa beberapa waktu lalu. Makhluk tak dikenal di ujung jalan jiwa dilepaskan, tetapi menghilang. Mereka menunggu beberapa saat, tetapi tidak ada jejak makhluk itu. Jadi beberapa orang kuat ditinggalkan untuk menjaga kota tepi di ujung jalan jiwa, dan yang lainnya kembali. Minho juga memandang 49, inkarnasi Julian, dan selalu merasa bahwa orang ini sangat familiar, seolah-olah sudah lama mengenalnya. Apakah itu anak laki-laki? Keraguan muncul dalam benak Minho. Dia merasa bahwa 49 adalah Julian. Meskipun auranya tidak tepat, perasaannya sangat akurat. Ayo pergi. Dancing melirik Julian dan berkata kepada Minho, lalu berjalan menuju gerbang gunung di depan. Setelah berjalan beberapa langkah, ia melihat formasi itu. Ia meliriknya, mengabaikannya, dan terus melangkah maju. Namun, saat dia mendekati formasi itu, sebuah kekuatan dahsyat datang dari dalam formasi tersebut, mencegahnya bergerak maju. Pada saat ini, Dancing sedikit bingung. Setelah tertegun beberapa detik, ia berkata dengan lantang, Sven, beginikah caramu memperlakukan tamu? Aku datang dari jauh, tapi aku terhalang di luar gerbang gunung oleh formasi Sekte Xuanshengmu. Suara Dancing bergema dan memasuki aula utama Sekte Xuansheng. Selamat datang, Master Sekte Xuanfei. Sebuah suara terdengar di luar gerbang gunung Sekte Xuansheng. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Orang ini membentuk formasi di depan gerbang gunung dan meminta imbalan. Dia baru mengizinkan kami lewat setelah menerima imbalannya. Aku tidak bisa menghancurkan formasi ini, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Suara Sven bergema. Kalau begitu, aku akan menghancurkan formasi ini demi Tuan Xuanling. Suara Dancing bergema. Seketika, dia menatap formasi itu. Saat dia menatapnya, dia menyadari bahwa formasi ini sebenarnya adalah formasi yang dipahami Julian di gerbang batu sebelumnya. Dia pernah melihatnya sebelumnya, tetapi tidak dapat memahami tulisan pada formasi itu. Ia mendengus dingin, lalu melompat dari tanah. Ia berdiri di udara, gaunnya berkibar, rambut panjangnya berkibar, dan aura yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya. Bab 2832, mengungkap identitas sebenarnya. Sosok yang kacau muncul di depan formasi. Ia berdiri di udara di depan formasi, dan aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Ia mengangkat tangan putih rampingnya, dan prasasti-prasasti magis muncul di telapak tangannya. Prasasti-prasasti ini langsung berubah menjadi kekuatan dahsyat. Dia menyerang dengan jentikan tangannya, dan tiba-tiba menghantam formasi di depan dengan telapak tangan. Boom! Akibat dari kekuatan yang mengerikan itu melanda, dan dalam keadaan tak sadarkan diri, rasanya seolah-olah seluruh dunia akan runtuh. Namun, tempat ini adalah markas Sekte Xuansheng. Sekuat apapun wujud kekacauan itu atau betapa mengerikan kekuatannya, ia tak dapat menghancurkan ruang di sini. Tempat ini diberkati oleh surga, dan tidak ada kekuatan yang dapat menghancurkannya. Ketika kekuatan mengerikan itu menimpa formasi tersebut, prasasti pada formasi tersebut sedikit terpelintir, dan tampak menunjukkan tanda-tanda retak. Namun pada akhirnya, tidak retak. Dancing adalah makhluk kuat yang telah melupakan semua situasi, tetapi bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia tidak mampu mengguncang formasi yang dibentuk oleh Julian. Hancurkan itu untukku. Wajah Dancing menjadi gelap dan dia meningkatkan kekuatannya lagi. Akan tetapi formasi itu tetap tidak dapat dipatahkan. Setelah mencoba beberapa kali, dia menyerah. Tubuhnya jatuh dari langit dan berdiri kokoh di tanah. Ia melirik Julian yang sedang duduk di atas prasasti batu, dengan raut wajah agak muram. Ia berkata, Nak, buka formasinya dan biarkan aku masuk ke gunung. Ke pegunungan. Julian tersenyum jenaka dan berkata ringan, mungkin tidak semudah itu untuk bergabung dengan Sekte Xuansheng. Apa yang kau inginkan agar aku bisa memasuki gunung itu? Tanya Dancing. Julian tiba-tiba mendapat ide, seolah teringat sesuatu. Ia tersenyum dan berkata, kudengar kau dari klan Chaos. Bagaimana kalau begini? Serahkan prasasti asli klan Chaos kepadaku, dan aku akan mengizinkanmu bergabung dengan Sekte Xuansheng. Teruslah bermimpi. Chaos langsung menolak. Lupakan saja. Julian bersandar di batu tulis dan tidak berkata apa-apa lagi. Meskipun Dancing berada dalam kondisi Supreme Oblivion, dia sama sekali tidak khawatir Dancing akan menyerangnya karena Sekte Xuansheng ada di sini.
Jika Dansing benar-benar punya niat membunuh, maka orang-orang kuat dari Sekte Xuansheng tidak akan tinggal diam. Anda. Dansing sangat marah. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Minho juga muncul di sampingnya dan tak kuasa menahan diri untuk berkata, guru berjanji akan membiarkan orang-orang memasuki tanah suci umat manusia. Jangan terburu-buru. Dansing berhenti sebentar. Melihat para murid yang mengambil tiket masuk tanah suci saat memasuki dan meninggalkan gerbang gunung, dia tahu bahwa Julian telah menyiapkan formasi di sini selama beberapa waktu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Nak, aku akan memberimu prasasti asli klan Chaos. Sambil berbicara, ia melambaikan tangannya dan beberapa prasasti magis muncul. Prasasti-prasasti ini langsung berubah menjadi ratusan juta prasasti, lalu prasasti-prasasti ini dengan cepat bergabung membentuk prasasti yang berisi informasi tak terhitung jumlahnya. Prasasti itu melayang ke arah Julian. Ini prasasti asli klan Chaos. Sebuah suara kacau terdengar, prasasti ini telah diberikan kepadamu. Bisakah kau membuka formasi dan membiarkan kami masuk? Julian menerima prasasti asli klan Chaos dan kemudian mengembalikan wujud aslinya. Ia berdiri di atas prasasti, menatap Minho, dan tak kuasa menahan senyum. Minho, lama tak bertemu. Itu kamu, Nak. Begitu Minho melihat wajah asli Julian, wajahnya menjadi gelap dan aura kuat melonjak dari tubuhnya. Sebuah pedang hitam muncul di tangannya dan ia menyerang dengan tiba-tiba, dan energi pedang pun muncul. Tubuh Julian melintas dan menghilang di tempat. Boom! Energi pedang jatuh pada prasasti batu dan menimbulkan ledakan dahsyat. Meskipun Minho kuat, serangan kekuatan penuhnya tidak meninggalkan bekas apapun di prasasti batu. Minho, ini Sekte Xuansheng. Apa kau ingin melawan Sekte Xuansheng? Julian tersenyum acuh tak acuh dari kejauhan. Lalu, ia berteriak sekeras-kerasnya, Tuan, Sekte Xuanfei akan melawan Sekte Xuansheng saya. Mereka sudah datang ke rumah kita dan menyatakan perang. Pada saat ini, terdengar suara marah dari gerbang gunung. Ini adalah Sekte Xuansheng, jangan lancang. Saat suara itu bergema, Minho hanya merasakan kekuatan mengerikan yang menghancurkannya. Di bawah tekanan kekuatan ini, tubuhnya jatuh dari langit, lututnya mulai menekuk, dan ia menunjukkan tanda-tanda akan berlutut. Pada saat ini, Dansing mengambil tindakan. Kekuatan kacau itu dengan paksa melilit Minho, dengan paksa menahan kekuatan yang datang dari Sekte Xuansheng. Dua aura kuat saling berbenturan. Dua kekuatan yang sangat kuat bertabrakan. Dua orang pria kuat yang tidak menyadari situasi sedang berselisih satu sama lain. Pada akhirnya, Dansing dikalahkan. Butir-butir keringat muncul di dahinya yang halus dan wajahnya memucat. Sven, apa maksud Sekte Xuanshengmu? Apa kau rela melakukan cara tercela seperti itu hanya untuk mengamankan tempat di tanah suci manusia? Suara kacau terdengar. Baru saat itulah kepala sekolah Sven menarik napasnya. Dansing tiba-tiba merasa jauh lebih baik, dan ia terkejut. Ia tidak menyangka kekuatan Xuanling dari Sekte Xuansheng telah mencapai tingkat yang begitu mengerikan. Dia berada di tahap ke-34 tertinggi, tetapi dia tidak mampu menahan tekanan napas Sven. Suara Sven terdengar dari gerbang gunung, sudah kubilang, aku tak bisa berbuat apa-apa. Sekarang aku pun harus membayar tiket masuk tanah suci untuk meninggalkan gunung. Kau boleh masuk gunung atau tidak, bukan urusanku. Tanyakan saja padanya. Setelah mengatakan ini, Sven tidak berbicara lagi. Julian berdiri di kejauhan, menatap Dansing yang lesu dan Minho yang berwajah pucat, dengan ekspresi puas di wajahnya. Nak, kau telah mengambil prasasti klan kami. Betapapun bencinya kau padanya, kau harus membiarkan kami memasuki gunung ini, kata Dansing kepada Julian dari kejauhan. Di sini, aku yang memutuskan. Kalau aku bilang kau tidak boleh masuk gunung, ya sudah, kau tidak boleh masuk gunung, kata Julian enteng. Membiarkan Minho pergi ke pegunungan. Membiarkan Minho memasuki tanah suci umat manusia. Ini adalah lelucon internasional. Jika Minho menyadari sesuatu di tanah suci manusia dan kekuatannya semakin meningkat, memasuki keadaan terlupakan tertinggi, akan semakin sulit baginya untuk membunuhnya. Kamu bisa masuk, tapi dia tidak bisa. Julian menunjuk Minho. Wajah Minho muram dan mengerikan. Ia tak menyangka Julian telah menyelinap ke Sekte Xuansheng dan membentuk formasi di depan gerbang gunung Sekte Xuansheng. Tidak, aku harus membawanya ke Sekte Xuansheng hari ini, kata Dansing dengan suara dingin. Kalau begitu, kita tidak bisa melanjutkan pembicaraan ini. Ekspresi Julian acuh tak acuh, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Sesaat kemudian, ia telah melewati formasi dan muncul di gerbang gunung. Saat Dansing membawa Minho ke sini, orang-orang kuat dari sekte lain telah tiba. Mereka semua datang untuk tanah suci Sekte Xuansheng. Setiap kali tanah suci dibuka, Sekte Xuansheng terpaksa menyiapkan beberapa tempat untuk mengizinkan orang-orang kuat dari ras lain masuk. Kali ini, banyak orang kuat datang ke Sekte Xuansheng pada waktu yang tepat. Namun, kali ini sebuah kecelakaan terjadi, dan bahkan sekte besar seperti Sekte Xuanfei pun terhenti. Banyak orang kuat tahu bahwa ini adalah pengaturan yang disengaja oleh Sekte Xuansheng, tetapi bahkan jika mereka mengetahuinya, apa yang dapat mereka lakukan? Rekan Taois, aku akan memberimu prasasti asli rasku. Maukah kau mengizinkanku memasuki pegunungan?
Seseorang yang kuat yang setengah langkah lagi menjadi makhluk tertinggi dan tidak menyadari situasi berbicara. Berikan padaku. Julian muncul di luar gerbang gunung dan mengulurkan tangannya. Pria kuat itu segera menyerahkan prasasti rasnya. Julian menerimanya dengan senang hati, lalu melepaskannya. Anda. Melihat kejadian ini, wajah Dansing berubah pucat karena marah. Nak, apa kau mengincarku? Umpat Dansin dengan marah. Apa yang bisa kulakukan bahkan jika itu menargetkanmu? Julian meliriknya. Tak lama kemudian, seorang lelaki kuat lainnya datang dan mengeluarkan prasasti asli rasnya, meminta Julian untuk melepaskannya. Setelah menerima manfaatnya, Julian juga memilih untuk melepaskannya. Anak ini. Sekte Xuansheng, Aula Puncak Utama. Master Sekte Seven kehilangan kata-kata ketika melihat pemandangan ini. Ia berkata tanpa daya, aku berharap orang ini menghentikan orang-orang luar ini di gerbang gunung, tetapi dia menerima suap dan membiarkan mereka masuk. Bab 2833, Tanah Suci Terbuka. Julian mendirikan formasi di luar gerbang gunung. Jika orang luar ingin memasuki gunung, ia akan memberi mereka manfaat dan prasasti asli. Meskipun prasasti asli dari era ini sangat langka, namun orang-orang kuat di era ini akan mengeluarkan prasasti asli ras mereka sendiri untuk ditukar dengan harta karun yang nilainya setara. Berbeda dengan era saat Julian hidup, semua ras besar tidak akan dengan mudah menyerahkan prasasti asli mereka. Seiring makin banyaknya makhluk yang memasuki Sekte Xuansheng, ekspresi Dansing pun menjadi semakin jelek. Dengan Julian yang menjaga gunung, Minho tahu bahwa mustahil baginya untuk memasuki tanah suci umat manusia kali ini. Kembali. Sekarang, Minho sudah menyerah. Kembali. Wajah Dansing menjadi gelap. Dia bahkan telah memberikan prasasti asli klan Dun kepada Julian. Bagaimana dia bisa kembali begitu mudah? Julian duduk di atas prasasti batu, menatap wajah-wajah muram Hun Xing dan Minho di bawah. Sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya, dan ia berkata sambil tersenyum, Minho, bukankah mustahil bagimu untuk memasuki tanah suci umat manusia? Mendengar ini, Minho meliriknya. Julian tersenyum dan berkata, jika kau melakukan tubuh tiran kegelapan di hadapanku sekali, aku akan membiarkanmu masuk ke gunung setelah aku melihat seperti apa bentuknya. Julian mengalihkan perhatiannya ke tiran kegelapan. Prasasti Dark Tyrant Body begitu ajaib sehingga dapat mengabaikan kekuatan magis apapun dan serangan apapun dari kekuatan prasasti tersebut. Selama Anda dapat menguasainya, Anda akan menjadi tak terkalahkan. Jika Anda ingin menghancurkan tubuh Dark Overlord, Anda harus terlebih dahulu memahami tubuh Dark Overlord. Apa kau serius? Minho menatap Julian. Ia tidak begitu percaya pada Julian karena ia pernah ditipu oleh Dansing sebelumnya. Tentu. Julian berkata dengan serius, ini Sekte Xuansheng. Ada banyak tetua yang mengawasi kita di pegunungan. Lagi pula, semua orang kuat di dunia telah datang ke Sekte Xuansheng. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Oke. Minho tidak ragu sama sekali. Dia segera menggunakan tubuh gelap. Julian menatap Minho lekat-lekat. Ia melihat permukaan tubuh Minho dan tulisan-tulisan yang muncul di kulitnya. Prasasti-prasasti ini bersilangan seperti garis meridian yang tak terhitung jumlahnya. Julian menatap dengan saksama, dan bahkan menggunakan tau untuk merekam semuanya. Minho tidak tahu apa yang Julian coba lakukan. Akan tetapi, penggunaan Dark Overlord Body tidak akan berpengaruh padanya dan tidak akan menimbulkan kerugian apapun. Biarkan aku menguji fisikmu yang gelap. Tubuh Julian muncul di depan Minho. Minho mundur sedikit. Apa yang kau takutkan? Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa membunuhmu. Julian memutar matanya. Ayo. Demi bisa memasuki tanah suci umat manusia, Minho pun rela mengorbankan segalanya. Sebuah pedang panjang muncul di tangan Julian, dan energi pedang itu muncul dan jatuh tepat pada Minho. Saat pedang itu mendarat di Minho, ukiran di permukaan tubuhnya berubah. Julian mencatat semua perubahan ini. Setelah itu, dia terus menyerang. Setiap kali dia menyerang Minho, tubuh penguasa kegelapan Minho akan memblokir serangannya, dan setiap kali diblokir, prasasti tubuh penguasa kegelapan akan berubah. Julian menyerang dengan ratusan pedang secara berurutan, masing-masing sangat kuat, tetapi tidak menimbulkan luka apapun pada Minho. Julian juga mencatat dengan jelas perubahan dalam tubuh tiran gelap. Setelah sekian lama, Julian menyimpan pedangnya, tampak malas, dan berkata, masuklah. Dia melambaikan tangannya dan membiarkan Dansing dan Minho lewat, memperbolehkan mereka memasuki Sekte Xuansheng. Lalu dia kembali ke prasasti batu itu. Kini, ia telah bersentuhan dengan prasasti tubuh penguasa kegelapan. Ia telah menguasai prasasti asli umat manusia dan garis besar prasasti ras manapun di dunia. Tidak sulit baginya untuk memecahkan tubuh penguasa kegelapan dan meneliti prasasti untuk menghancurkannya. Hanya butuh sedikit waktu. Selanjutnya, Julian terus mengumpulkan keuntungan. Semakin banyak makhluk datang ke Sekte Xuansheng, dan mereka semua dengan patuh menyerahkan manfaatnya. Dalam sekejap mata, tibalah hari ketika tanah suci akan dibuka. Dan Julian juga menyingkirkan formasi itu. Di luar gerbang gunung, Julian mengeluarkan beberapa prasasti masuk tanah suci dan memberikannya kepada Wutian, dan juga menyerahkan prasasti klan Hun yang diperolehnya. Ah! Wutian tertegun sejenak.
Kamu sudah bersusah payah mendapatkan tanda masuk ini, kenapa kamu memberikan semuanya kepadaku? Setelah ragu sejenak, Wu Tian berkata, aku akan menerima prasasti asli klan Chaos, tapi lupakan saja tiket masuk Sekte Xuansheng. Julian tersenyum dan berkata, aku punya banyak tiket. Tidak masalah untuk memasuki tingkat ke-9 Tanah Suci. Ini dia. Ambillah dan masuklah ke Tanah Suci ras manusia untuk melihat apakah kau bisa mendapatkan keberuntungan dan menerobos ke alam terlupakan tertinggi. Terima kasih banyak. Wu Tian tidak menunda dan langsung menyimpannya. Ayo pergi. Julian dan Wu Tian berjalan bergandengan tangan menuju aula puncak utama. Di luar aula, ada banyak anggota dan pengikut Sekte Xuansheng yang kuat, diikuti oleh beberapa orang kuat dari dunia luar. Setiap orang. Suara Sven datang dari tempat pertama di aula. Tanah Suci telah dibuka. Totalnya ada 9 dunia. Setiap orang harus melangkah sesuai kemampuannya. Jika kalian tidak cukup kuat, jangan gegabah pergi ke dunia-dunia di belakang. Meskipun peluang untuk mendapatkan keberuntungan semakin besar semakin jauh kalian melangkah, tekanan dari langit dan bumi semakin besar, dan kemungkinan kecelakaan juga sangat tinggi. Saat suara Sven tiba, sebuah lorong ilusi muncul di depan aula. Jalan ini mengarah ke Tanah Suci Sekte Xuansheng, yang juga merupakan Tanah Suci umat manusia. Saat lorong itu muncul, banyak pengikut Sekte Xuansheng masuk, dan beberapa orang kuat dari seluruh dunia mengikutinya. Julian dan Wu Tian juga ada di antara mereka. Setelah melintasi lorong itu, Anda akan muncul di sebuah ngarai. Ada 9 susunan teleportasi di ngarai ini, dan ada orang-orang kuat dari Sekte Xuansheng yang menjaga setiap susunan teleportasi. Untuk memasuki Tanah Suci, Anda memerlukan prasasti pintu masuk yang sesuai. Satu prasasti masuk hanya dapat digunakan untuk memasuki tingkat pertama Tanah Suci. Semakin jauh Anda melangkah, semakin banyak prasasti masuk yang Anda perlukan. Julian memperoleh banyak prasasti masuk, dan dia juga mengetahui bahwa prasasti masuk ini adalah prasasti langit dan bumi yang diubah dari Tanah Suci dan mengandung kekuatan yang dahsyat. Semakin banyak prasasti yang Anda pegang, semakin kuat energi Anda dan Anda akan mampu memasuki tempat suci yang lebih tinggi. Sebagian besar pengikut Sekte Xuansheng memasuki tingkat pertama Tanah Suci. Hanya mereka yang sedikit lebih kuat yang dapat memasuki level kedua. Orang-orang kuat di tingkat tetua Sekte Xuansheng telah memasuki tingkat ke-7 hingga ke-8. Julian muncul di depan formasi teleportasi. Ia mengamati sebentar dan mendapati tidak ada makhluk hidup yang memasuki tingkat ke-9. Ia juga sangat bingung. Mengapa tidak ada makhluk hidup yang memasuki Tanah Suci ke-9? Dia melirik Wu Tian di sampingnya. Wu Tian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya adalah murid Sekte Xuansheng, bagaimana saya tahu? Hehe. Pada saat ini, terdengar suara tawa dari belakang. Julian berbalik dan melihat. Sven, kepala Sekte Xuansheng, dan beberapa tetua inti datang. Sven menjelaskan, tekanan Tanah Suci ke-9 terlalu besar. Bahkan makhluk sakti yang telah melupakan semua emosi pun akan kesulitan menahan tekanan Tanah Suci ke-9. Sepanjang sejarah, hanya segelintir orang yang mampu memasuki Tanah Suci ke-9. Bahkan aku hanya bisa memasuki Tanah Suci ke-8. Apa tingkat kultivasimu? Tanya Julian. Sven mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, tahap ke-6 dari Oblivion tertinggi. Mendengar ini, Julian mengacungkan jempol dan memuji, luar biasa. Sudah beberapa waktu sejak dia datang ke era ini, dan Julian juga telah memperoleh beberapa pemahaman tentang pelupa tertinggi. Ada 9 tahap dalam kelupaan tertinggi atas situasi. 7 tahap pertama adalah tentang melupakan 7 emosi. Ketika Anda mencapai tahap ke-8, Anda tidak akan memiliki keinginan atau tuntutan apapun. Pada tahap ke-9, 7 emosi akan berangsur-angsur pulih dan kembali ke kondisi semula. Tahap ke-6 pelupa tertinggi benar-benar menakutkan, dan dia mungkin dianggap sebagai orang terkuat di era saat ini. Bab 2834, memasuki Tanah Suci 9 kali lipat. Keadaan tertinggi adalah melupakan emosi. Hanya dengan melupakan ke-7 emosi, seseorang dapat terbebas dari keinginan dan mencapai hakikat sejati. Setelah melupakan ke-7 emosi tersebut, seseorang akan perlahan-lahan memulihkannya. Hanya ketika emosi-emosi tersebut pulih, seseorang dapat dianggap sebagai makhluk hidup yang sesungguhnya. Jika tidak, seseorang hanyalah boneka tanpa emosi, yang bertentangan dengan tujuan awal dari kultivasi. Julian juga telah membaca banyak buku tentang pelupa tertinggi. Dalam pemahamannya, apa yang disebut pelupa bukanlah pelupa yang sebenarnya, itu hanyalah sebuah kondisi pikiran. Mengenai seperti apa, dia tidak begitu jelas, karena dia belum mencapai level ini. Dia baru akan memahaminya setelah dia benar-benar memasukinya. Sven menatap Julian dan berkata sambil tersenyum, dengan kekuatanmu, kau seharusnya bisa memasuki Tanah Suci ke-7. Meskipun agak sulit, tubuhmu sangat kuat dan mampu menahan tekanan spasial di Tanah Suci ke-7. Tingkat ke-7. Julian mengerutkan kening. Menurut idenya, dia ingin pergi ke Tanah Suci ke-9, tetapi dia khawatir akan menghadapi bahaya setelah memasuki Tanah Suci ke-9. Seperti apa tingkat ke-9? Tanya Julian. Sven menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku pernah ke Tanah Suci ke-9 sebelumnya, tapi hanya di pinggirannya saja. Tekanan spasial di area luar Tanah Suci ke-9 sangat tinggi, dan terdapat kekuatan-kekuatan dahsyat yang tak terhitung jumlahnya.
Sedangkan untuk bagaimana keadaan di kedalamannya, aku tidak tahu, karena aku juga belum pernah ke sana jauh di dalam. Setelah mengatakan itu, Sven tidak berkata apa-apa lagi. Ia melangkah dan memasuki lantai 8 tanah suci. Julian melirik Wutian di sampingnya dan bertanya, kamu berencana untuk naik ke level yang mana? Ayo kita pergi ke tingkat ke-8, kata Wutian. Oke. Julian mengangguk. Kemudian, dia melihat sekelilingnya dan menemukan ada makhluk hidup yang mendekati tingkat ke-9 formasi teleportasi. Dan makhluk ini adalah Minho. Setelah Minho mengeluarkan prasasti masuk yang tak terhitung jumlahnya, prasasti-prasasti ini diintegrasikan ke dalam formasi, dan formasi pun diaktifkan. Tanpa ragu, ia langsung memasuki formasi dan diteleportasi ke tanah suci ke-9. Melihat Minho pergi, Julian tidak mau ketinggalan. Ia pun berjalan menuju formasi teleportasi tanah suci ke-9. Sesampainya di depan formasi tersebut, ia mengeluarkan prasasti penerimaan yang telah diperolehnya. Prasasti entry ini terbenam dalam formasi teleportasi. Melihat Minho masuk terlebih dahulu dan Julian mengikutinya dari dekat, banyak orang kuat yang hadir tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Gila! Kau mau mati? Beraninya kau pergi ke tingkat ke-9. Sepanjang sejarah, hanya segelintir orang yang berhasil memasuki tingkat ke-9 tanah suci umat manusia. Jika mereka masuk, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Ada banyak suara datang dari mana-mana. Namun, Julian tidak punya waktu untuk terlalu peduli sekarang. Minho sudah pergi, jadi kenapa dia tidak pergi? Jika Minho beruntung di tanah suci, akan lebih sulit baginya untuk mengalahkan atau membunuhnya. Julian memasuki susunan teleportasi. Susunan teleportasi diaktifkan. Ia hanya merasakan kilatan di depan matanya, dan ketika ia muncul kembali, ia sudah berada di dunia yang asing. Begitu ia muncul, ia merasakan tekanan spasial yang kuat. Di bawah tekanan spasial ini, bahkan jika tubuh fisiknya telah mencapai tahap akhir alam kelupaan tertinggi setengah langkah, akan sulit untuk menahannya. Di bawah tekanan ruang yang menghancurkan ini, retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tubuhnya. Di depannya, ada sesosok sosok. Ini Minho. Pada saat ini, prasasti magis yang tak terhitung jumlahnya mengalir di kulit Minho, dan dia menahan tekanan spasial di sini. Ia berbalik dan melirik Julian yang langsung terluka, lalu tak kuasa menahan tawa. Julian, dengan kekuatanmu, kau berani melangkah ke tingkat ke-9 tanah suci umat manusia. Kau terlalu sombong. Apa kau pikir kau juga punya tubuh tiran kegelapan? Suara mengejek Minho terdengar. Aku bisa saja membunuhmu di sini, dan dunia luar tidak akan tahu itu aku. Tapi sekarang aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Aku harus pergi jauh ke dunia 9 kali lipat tanah suci manusia untuk mencari peruntungan. Hari aku meninggalkan tanah suci akan menjadi hari kematianmu. Suara Minho bergema. Di bawah tatapan Julian, sosoknya menghilang di area yang penuh kekerasan ini. Tergantung pada. Julian tidak dapat menahan diri untuk mengumpat keras-keras. Kemudian, pikirannya bergerak, dan versi sederhana dari prasasti tubuh dominan gelap muncul. Prasasti ini menempel di permukaan tubuhnya. Ini adalah prasasti yang dia peroleh saat meniru tubuh tiran kegelapan, meski prasasti itu tidak sebejat tubuh tiran kegelapan. Akan tetapi, ia juga dapat menahan beberapa gaya. Setelah prasasti itu mampu menahan sebagian kekuatan tersebut, ditambah dengan kekuatan tubuh fisiknya, ia mampu bergerak di area ini untuk sementara waktu. Dia segera mengejarnya. Baru saja berjalan beberapa langkah, badai antariksa dahsyat melanda, dan tubuh Julian langsung terperangkap di dalamnya. Tubuhnya bagaikan perahu kecil di lautan, terus bergoyang mengikuti badai antariksa. Retakan terus muncul pada prasasti di tubuhnya. Mengerikan sekali. Julian mengerahkan kekuatannya dan terus mundur. Jika ia terus masuk lebih dalam, prasasti di tubuhnya akan hancur seketika. Begitu prasasti itu hancur, kekuatan fisiknya tak akan mampu menahan badai angkasa di sini, dan ia akan mati seketika tanpa tempat pemakaman. Julian mundur dan muncul di area luar. Ekspresinya berubah serius. Apa yang harus aku lakukan? Mundur. Julian mengerutkan kening. Kembali. Itu tidak mungkin. Minho sudah pergi, bagaimana dia bisa tertinggal? Dia tidak mau menerimanya. Tidak peduli apapun, dia harus pergi dan melihatnya. Tetapi tekanan spasial di sini terlalu besar, bahkan orang-orang kuat yang telah melupakan situasi tidak berani masuk lebih dalam. Sekarang, satu-satunya pilihan Julian adalah memahami tubuh penguasa kegelapan di sini dan mengandalkan tubuh penguasa kegelapan untuk melawan tekanan langit dan bumi di sini. Hal yang lain ialah meningkatkan kekuatan badan fisik dan mengangkat badan fisik ke alam lupa tertinggi, sehingga dapat menahannya dengan kekuatan badan fisik yang dahsyat. Setelah Julian mendapat ide dalam benaknya, dia segera duduk bersila dan mengatur formasi waktu di sini. Dia berencana untuk berlatih di sini untuk sementara waktu. Dia telah menghafal prasasti tubuh penguasa kegelapan milik Minho. Sekarang, jika diberi waktu, dia akan mampu memahami tubuh penguasa kegelapan dan menggunakan prasasti asli umat manusia untuk menyalin tubuh penguasa kegelapan. Pada saat yang sama, ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan fisiknya.
Setelah menyiapkan formasi waktu di sekeliling tubuhnya, dia mulai bergerak maju, menuju jauh ke depan, menggunakan tekanan langit dan bumi di sini untuk melunakkan tubuhnya dan mulai memurnikan tubuhnya. Tubuhnya langsung rusak. Tubuh terlahir kembali dari kehancuran. Pada saat yang sama, ia juga menguraikan prasasti tiran kegelapan. Prasasti semacam ini sangat ajaib, dan setiap prasasti memiliki variasi yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi, tidak peduli seberapa banyak perubahan yang terjadi, tidak peduli seberapa ajaibnya prasasti tersebut dapat dipecah menjadi prasasti yang paling sederhana oleh sutra hati yang asli. Prasasti hegemon gelap diurai oleh Julian dan diubah menjadi ratusan juta prasasti sederhana. Prasasti sederhana ini terus berubah, dan Julian mencoba memahami misteri yang tersembunyi dalam perubahan tersebut. Otaknya seperti superkomputer, yang terus bekerja. Sebelum dia menyadarinya, dia telah memahami salah satu prasasti itu. Namun ini baru permulaan. Terlalu banyak prasasti pada tubuh tiran kegelapan, jumlahnya bisa mencapai miliaran, dan setiap prasasti terus berubah. Julian membutuhkan waktu untuk memahaminya sepenuhnya. Akan tetapi, dia telah menyiapkan formasi waktu, dan dia mengasingkan diri dalam formasi waktu itu untuk memperoleh wawasan, jadi dia tidak kekurangan waktu sekarang. Dalam pembentukan waktu terus berlalu hari demi hari, tubuh Julian terus-menerus ditempa dan menjadi lebih kuat, dan pemahamannya terhadap prasasti tubuh tiran kegelapan menjadi semakin mendalam. Bab 2835, Minho sangat marah hingga dia muntah darah. Julian menghabiskan waktu yang sangat lama dalam formasi waktu. Selama periode ini, tubuhnya terus-menerus dihancurkan, dan ia telah menggunakan teknik pemurnian tubuh untuk menempa dan memurnikan tubuhnya. Tubuhnya terus bertambah kuat. Julian tidak tahu sudah berapa lama ia mengolah tubuh fisiknya. Ia hanya tahu bahwa kekuatan fisiknya telah meningkat dari tahap akhir setengah langkah pelupa tertinggi ke tahap akhir kesempurnaan agung, dan bahkan selangkah lebih maju, mencapai tingkat pelupa tertinggi Jing. Kini tubuh fisiknya sebanding dengan tubuh seorang pribadi yang maha kuasa dan agung yang telah melupakan tataran batinnya. Tubuh fisiknya menjadi lebih kuat, yang berarti kemampuannya menahan serangan juga lebih kuat. Meskipun tingkat kultivasinya hanya di tingkat Saint Heavenly Venerable, ia mampu bersaing dengan orang kuat di tingkat pertama alam kelupaan tertinggi setelah menggunakan kekuatan fisiknya. Selama masa perkembangan fisiknya, pemahamannya terhadap prasasti penguasa kegelapan menjadi semakin mendalam. Pada saat ini, ia telah sepenuhnya memahami prasasti dominasi kegelapan. Dengan satu pikiran, prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul. Prasasti-prasasti ini ditempelkan pada permukaan tubuhnya, dan dia langsung merasakan tekanan itu hilang. Sangat kuat, sangat mengerikan. Merasakan tulisan di permukaan tubuhnya, Julian mengangkat sudut mulutnya sambil tersenyum tipis. Setelah bertahun-tahun berlatih keras, dia akhirnya memahami tubuh penguasa kegelapan. Sekarang, bahkan jika dia bertemu Minho, dia tidak dapat mengalahkannya atau membunuhnya, tetapi dia dapat menahan semua serangan Minho. Terlebih lagi, sekarang setelah dia menguasai tubuh penguasa kegelapan, membuat prasasti yang menargetkan tubuh penguasa kegelapan akan jauh lebih mudah. Dia merasakan waktu dan menemukan bahwa ratusan zaman telah berlalu di dunia luar. Sampai jumpa, Julian mengerutkan kening. 300 zaman telah berlalu, dan tidak seorang pun tahu keberuntungan macam apa yang diperoleh Minho di bagian terdalam tanah suci, jadi dia bergegas untuk melihatnya. Tanpa henti, dia segera mengejarnya. Dengan tubuh penguasa kegelapan, kekuatan kekerasan di sini tidak bisa lagi menyakitinya. Dia melewati daerah yang penuh kekerasan dan memasuki daerah inti tanah suci 9 lapis. Setelah tiba di area inti, ia menemukan banyak sekali jejak dan tanda prasasti di langit dan bumi. Prasasti-prasasti ini merupakan tanda-tanda prasasti asli umat manusia. Setelah merasakan ini, Julian cukup kecewa. Dia telah menguasai prasasti manusia, dan prasasti serta tanda-tanda itu tidak berguna baginya. Dia melihat sekeliling. Di daerah ini juga terdapat gunung-gunung dan tanah-tanah suci, namun gunung-gunung suci tersebut bukanlah gunung-gunung suci yang sebenarnya, melainkan beberapa prasasti yang diubah menjadi gunung suci. Prasasti-prasasti ini merupakan fragmen tanda yang ditinggalkan setelah kelahiran manusia. Sekalipun berupa fragmen tanda, prasasti-prasasti tersebut mengandung makna Tao yang agung, dan sekalipun berupa fragmen, prasasti-prasasti tersebut penuh dengan misteri. Jika Anda dapat memahami sedikit saja, itu akan cukup untuk memberi manfaat bagi Anda sepanjang sisa hidup Anda. Selain itu, tidak ada peluang lain di area ini. Julian melihat sekeliling, dan saat itu, ia merasakan napas Minho. Saat itu, Minho berada di puncak Gunung Suci. Tubuhnya dikelilingi oleh beberapa prasasti primitif ras manusia. Dia berada dalam kondisi pencerahan, dan auranya kini sangat kuat, setelah memasuki kondisi ketidaksadaran tertinggi. Auranya masih meningkat, dan tampaknya ada tanda-tanda terobosan. Anak ini tampaknya telah memperoleh beberapa wawasan di Tanah Suci. Julian tak dapat menahan diri untuk mengutuk, lalu mengambil tindakan. Dengan lambaian tangan, aliran energi terwujud menyapu keluar. Energi ini secara langsung menghancurkan tanda prasasti asli yang terkumpul di sekitar tubuh Minho. Prasasti dan tanda asli yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi satu, hampir membentuk prasasti asli umat manusia, tetapi pada saat ini, prasasti dan tanda tersebut telah hancur berkeping-keping. Minho yang sedang dalam tahap pencerahan pun ikut terganggu.
Julian, kau mencari kematian. Pencerahan Minho hancur, dan ia langsung marah. Aura di tubuhnya bagaikan pelangi. Dengan satu pikiran, prasasti asli dari berbagai ras muncul. Prasasti-prasasti ini berkumpul membentuk pedang hitam. Dia memegang pedang hitam dan menebas ke arah Julian. Julian berdiri di tempatnya, membiarkan Minho menyerangnya. Tepat saat energi pedang Minho menimpanya, beberapa prasasti misterius muncul di permukaan tubuhnya, menghalangi serangannya. Anda. Melihat pemandangan ini, Minho benar-benar terkejut dan tercengang. Tiran kegelapan, kau, bagaimana bisa kau? Dia menatap Julian dengan saksama. Dia terkejut, dia tercengang. Tubuh tiran kegelapan adalah miliknya yang eksklusif. Itu adalah kekuatan magis bawaannya dan fisiknya yang unik. Dia tidak menyangka Julian juga akan menggunakannya sekarang. Hei. Julian tertawa penuh kemenangan, ini semua berkatmu. Tepat sebelumnya, di luar gerbang gunung, kau mendemonstrasikan tubuh tiran kegelapan kepadaku. Setelah memasuki tanah suci, aku meluangkan waktu untuk menyendiri dan menguasai tubuh tiran kegelapanmu. Aku juga melakukan inskripsi tubuh tiran kegelapan. Bagaimana pemahamanku? Anda. Minho sangat marah. Sepertinya kau telah meraih banyak keberuntungan di tanah suci umat manusia. Kau telah menerobos dan memasuki alam terlupakan tertinggi. Kau juga telah mencapai puncak tahap kedua dan akan segera memasuki tahap ketiga. Tapi apa boleh buat, aku juga telah menguasai tubuh hegemoni kegelapan. Kau takkan pernah bisa membunuhku seumur hidup ini. Begitu aku berhasil menembus tubuh hegemoni kegelapan, itu akan menjadi kematianmu. Julian tahu bahwa dia belum bisa membunuh Minho. Karena aku tidak bisa membunuhnya, aku akan membuatnya marah, menghancurkan hati taunnya, dan memperlambat kultivasinya di masa depan. Minho sangat marah hingga dia muntah darah. Melihat Minho muntah darah karena marah, Julian dalam suasana hati yang baik. Anak baik, tunggu saja dan lihat. Minho mengucapkan kata-kata kasar dan kemudian menghilang ke tanah suci. Kondisi pencerahannya telah rusak dan ia tidak bisa lagi memasuki kondisi pencerahan. Terlebih lagi, dengan kehadiran Julian, ia tidak bisa berkonsentrasi pada pencerahan. Dia telah memperoleh cukup banyak manfaat dari kunjungannya ke tanah suci kali ini, dan sekarang saatnya untuk pergi. Setelah Minho pergi, Julian juga melihat sekeliling. Apakah ini tempat kelahiran umat manusia? Apakah disinilah prasasti asli umat manusia muncul? Julian mengamati keadaan sekelilingnya dengan saksama. Prasasti asli umat manusia adalah inti dari semua prasasti di dunia dan garis besar semua prasasti. Tempat ini seharusnya menyembunyikan rahasia terbesar tanah leluhur dan rahasia terbesar dunia gelap. Namun, dia melihat sekelilingnya dan tidak menemukan sesuatu yang ajaib. Satu-satunya hal yang ajaib adalah bahwa langit dan bumi di sini menyimpan prasasti dan jejak umat manusia yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda memahami prasasti dan jejak umat manusia, Anda pun dapat memahami prasasti umat manusia. Namun, hal ini tidak lagi dianggap sebagai berkah bagi Julian. Setelah mencari di sini beberapa lama dan tidak menemukan peluang, dia memilih untuk pergi. Julian meninggalkan tanah suci 9 lapis. Makhluk-makhluk yang memasuki tempat-tempat suci penting lainnya sudah keluar. Saat ini, makhluk-makhluk ini sedang menunggu di luar. Mereka semua ingin tahu apakah Minho dan Julian, yang telah memasuki tingkat ke-9 tanah suci, dapat keluar dengan selamat. Swoosh! Sebuah sosok melintas. Minho muncul pertama kali. Dia muncul. Dia kembali dengan selamat dari tanah suci ke-9. Auranya telah menjadi lebih kuat. Dia telah menembus dan mencapai puncak tahap kedua dari Oblivion tertinggi. Saat Minho muncul, daerah itu tiba-tiba menjadi ramai. Wujud kekacauan pun menghampirinya tepat waktu, dengan senyum di wajahnya, dan berkata, ya, kau telah menembus dan memasuki kondisi maha terlupakan. Sekarang tingkat kultivasimu hanya selangkah lagi dariku. Setelah menerobos alam, kekuatannya mencapai tingkat baru, tetapi Minho tidak bisa bahagia sama sekali. Dia tidak berkata apa-apa, tetapi tetap memasang wajah cemberut. Ada apa? Dansing tak kuasa menahan diri untuk bertanya ketika ia merasakan ada yang tidak beres dengan Minho. Swoosh! Pada saat ini, sosok lain muncul lagi. Julian juga muncul. Dia kembali juga. Auranya belum membaik banyak, mungkin karena aku belum mendapat keberuntungan atau kesempatan baik. Bersambung.